Mimpilah untuk meraih bintang. Kalau gagal, setidaknya kita masih di atas awan. Tapi kalau mimpi kita cuman tinggi pohon, kalau gagal, kita langsung jatuh ke tanah. Gue dulu pertama kali mendengar kata-kata bijak itu waktu kuliah. Berikutnya adalah gue selalu menggunakan kata-kata bijak itu untuk gue sampaikan ke anak-anak SMA. Dulu ada kita ngadain namanya 4 Education Care. Kita roadshow ke SMA untuk memberikan semangat ke teman-teman SMA di Banten untuk kuliah di UI. Salah satu yang sering gue sampaikan adalah mimpilah untuk meraih bintang. Kalau gagal pun kita masih di atas langit. Jangan sampai mimpi kita cuma setinggi pohon. Kalau jatuh ya terlalu deket gitu ke tanah, terlalu bawah gitu. Dan ajaibnya, gue dulu pernah mempraktekkan ini. Dulu waktu gue S1 gue di Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Dekan gue waktu itu almarhum Prof. Firmansyah. Beliau adalah salah satu inspirasi gue. Dan waktu itu, seketika itu juga, waktu beliau memberikan speech ke maba, mahasiswa baru, gue jadi punya cita-cita, yaitu ingin kuliah S2 di Prancis seperti beliau. Gue punya mimpi itu, dan gue juga udah memvisualisasikannya, dan gue juga sudah berusaha untuk menggapai mimpi itu dengan membarengi dengan action-action yang diperlukan. Salah satunya adalah belajar bahasa Inggris, karena kuliah di luar negeri itu butuh kemampuan bahasa Inggris. Gue mimpi untuk meraih bintang, setidaknya kalau gagal gue ada di atas awan. Gue mimpi untuk S2 di Prancis, mengikuti jejak Prof. Firmansyah, tapi gagal. Tapi setidaknya gue nggak gagal-gagal banget. Gue 2018 dapat beasiswa untuk kuliah double degree, tahun di FEUI, setahun lagi di Jepang. Oke, gue nggak kuliah S2 di Prancis, tapi gue bisa kuliah di Jepang. Itu dulu, gue mimpi untuk S2 di Prancis. Mimpi gue berikutnya adalah gue pengen jadi presiden. Gagal-gagal, gue jadi Menhan. Kalau nggak jadi Menteri Pariwisata. Canda ya, Pak Prabowo dan Pak Sandi, mohon maaf bercanda ya. Tapi bener, gue pengen jadi presiden. Gagal-gagal mungkin gue bisa jadi Banten 1, jadi gubernur di Banten, atau jadi wali kota di Serang. Kenapa mimpi itu tinggi? Karena mimpi itu harus kita barengi sama action. Kalau mimpi kita tinggi, action yang kita kerjakan juga tinggi. Tapi kalau mimpi kita rendah, maka action yang kita kerjakan ya rendah-rendah juga. Mimpi kita di sini. Kalau kita benar-benar, maka kita akan berusaha mencapai mimpi itu dengan mengambil action-action yang diperlukan. Mimpinya besar, kita akan mengerjakan action-action yang besar untuk mencapai mimpi tersebut. Jadi ada sebuah buku, salah satu idenya, salah satu pesannya adalah agar kita memiliki mimpi 10 kali lipat dari kemampuan kita yang dibarengi action 10 kali lipat. Berikutnya, ada hal menarik. Kita sering mendengar yang namanya rasa takut, fear, ketakutan. Ternyata rasa takut itu bisa jadi adalah sign, tanda bahwa itu adalah sesuatu yang harus kita kerjakan. Misalnya, gue untuk mengupload video YouTube pertama gue itu sejujurnya takut banget. Takutnya juga terlalu berlebihan gitu ya. Banyak overthinking segala macam. Tapi setelah gue baca buku itu, gue jadi ngeh gitu. Bisa jadi ini adalah tanda bahwa mungkin YouTube adalah salah satu media untuk gue bisa bertumbuh lebih besar, mengarah ke impian gue selanjutnya. Selain itu, ada juga orang yang takut untuk jualan. Ya bisa jadi jualan itu adalah jalan untuk kita menjadi sukses, menjadi besar. Jadi ternyata rasa takut itu adalah tanda bahwa itu adalah jalan kita. Bisa jadi, belum pasti ya, karena memang tidak ada yang pasti di dunia ini. Full of uncertainty, penuh dengan ketidakpastian. Yang berikutnya, kita kan sering mendengar yang namanya hoki, untung beruntung. Ternyata hoki itu bisa kita ciptakan. How? Bagaimana? Dengan cara bekerja keras. Contohnya, kalau buat orang yang nggak pernah nonton bola, kalau Ronaldo ngegolin di pojok kanan atas persis, orang itu akan bilang, "Wih, itu beruntung banget, itu cuman kebetulan." Tapi buat yang ngerti bola, itu bukan keberuntungan. Itu Ronaldo bisa nendang di pojok kanan atas, itu karena dia udah nendang bola ribuan kali, latihan ribuan kali. Keringat yang bercucuran udah nggak nyantai, udah berember-ember, bergalon-galon. Jadi balik lagi, ternyata hoki, untung, beruntung itu bisa kita ciptakan, bisa kita create dengan cara kita bekerja keras. Jadi itu
3 hal yang kira-kira bisa gue sampaikan hari ini. Pertama, mimpilah setinggi mungkin. Yang kedua, rasa takut bisa jadi adalah sign bahwa itu adalah jalan kita yang harus kita tuju. Yang ketiga, we have to create our own luck. Kita harus menciptakan hoki kita, keberuntungan kita sendiri. Itu saja, mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.